Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Ya. Kembali kita akan belajar dengan pelajaran bahasa Sunda ya bersama Mr. Iman Saiman. Dalam kesempatan ini untuk materi kali ini Mister ingin melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang baca artikel ya. Kalian kemarin sudah belajar tentang sebuah artikel yang membahas tentang Saung Mang Ujo ya. Nah, kita akan bahas terkait dengan seperti apa sih artikel dalam bahasa Sunda itu kan. Nah, pedaran atau penjelasannya, artikel teh nyaeta karangan bahasan anu eusina objektif dumasar fakta ya. Jadi artikel itu adalah sebuah karangan yang isinya objektif ya, berdasarkan pada fakta. Kemarin Saung Mang Ujo itu sebuah fakta ya, suatu hal yang nyata, yang ada dan benar-benar terjadi gitu kan. Kemudian di sini ada kata-kata bari katambahan ku pamanggi anu nulisna khusus dimuat dina majalah atau koran. Nah, ini artikel itu biasanya ya ditambahkan dengan kata-kata yang dari penulis. Nah, kemudian dimuat dalam majalah atau koran. Nah, eusi artikel biasanya mangrupa bahasan ngeunaan hiji topik anu ilaharna keur haneut jadi konsumsi masyarakat. Nah, artikel itu biasanya berupa pembahasan terhadap suatu hal atau topik yang biasanya itu sedang hangat dibicarakan, jadi konsumsi masyarakat gitu. Nah, kemudian ditulisna teh dina wangun lamaran eusina bisa ngabahas bidang politik, ekonomi, budaya, liburan jeung saterusna ya. Ditulis dalam berupa lembaran-lembaran ya. Kemudian isinya itu bisa tentang politik, ekonomi, budaya dan hiburan atau seterusnya. Kemudian tujuan nulis artikel pikeun mere informasi kabarea. Nah, tujuan dari menulis artikel itu adalah untuk memberikan informasi kepada publik ya, balarea semua orang gitu. Kemudian oge pikeun ngajak milu mikiran hiji persoalan. Nah, ini tujuan kedua, bisa juga untuk mengajak orang-orang untuk ikut berpikir tentang suatu persoalan ya. Nah, ini contohnya artikel kemarin yang sudah kita bahas tentang Saung Angklung Mang Ujo. Nah, ti bihari munjung kiwari jeung bejang kolot nu lestari. Nah, ya istilahnya dia tetap sampai detik ini masih ada gitu kan, lestari. Nah, jelas penulis daripada orang yang Saung Angklung Mang Ujo ini ingin memberikan tentang persoalan untuk dipikirkan ya, tentang bagaimana Saung Mang Ujo itu gitu kan. Kemudian dia juga memberikan informasi terkait dengan kesenian angklung ya. Terus mengajak juga kepada masyarakat untuk melestarikan ya. Melestarikan budaya sekaligus untuk meningkatkan pariwisata gitu kan di daerah tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kita akan bahas langsung ke terkait dengan tata bahasanya ya. Tata bahasa yang akan kita pelajari yaitu tentang kalimah itu dibagi menjadi dua. Ada kalimah tunggal, ada kalimah majemuk. Dalam bahasa Sunda ada kalimah salancar, ada kalimah ngantet. Nah, contoh di sini ada kalimah salancar itu adalah kalimah yang disusun oleh satu klausa atau satu kelompok kata ya.
baik itu subjek atau subjek predikat atau subjek predikat objek gitu kan, cuman satu klausa itu, atau terdiri dari subjek dan objek aja gitu kan, subjek dan predikat aja gitu. Nah kemudian contoh di sini ada Bagaskara Gering, ya itu. Kemudian Mang Ujo nyieun saung angklung, ini susunan satu klausa ya, terdiri dari objek predikat, ada yang subjek predikat, ada juga subjek predikat, ada keterangan ya, boleh. Nah kemudian yang kedua kalimah ngantet. Kalimah ngantet itu dalam bahasa Indonesia kalimah majemuk, kalimah yang disusun oleh dua klausa atau lebih ya. Contoh di sini indungna ka pasar, bapana ka kantor. Ini ada dua ya, dua klausa, dua kumpulan kata gitu kan. Pertama ada indung naka pasar, ini subjek dan keterangan gitu kan. Kemudian ada bapana ka kantor juga, nah ini dua klausa ya, jadi majemuk. Nah kalimah ngantet sendiri itu ada dua macam ya, ada dua bagian. Yang pertama ada kalimah ngantet satata atau sadarajat, yang kedua kalimah ngantet seler sumeler ya. Nah, di sini artinya kalimah majemuk yang setara ya, setata itu sederajat. Kemudian seler sumeler kalimah majemuk bertingkat. Nah, kalau contoh kita lihat di sini ada majemuk setara. Contohnya bapak maca koran, emak masak. Nah, bapak membaca koran, ibu memasak. Ini setara. Kemudian ada yang setara berlawanan. Ini lancek nagelis tapi adina goreng ya. Kakaknya cantik tapi adiknya jelek. Contoh. Dan yang kalimat majemuk atau seler majemuk bertingkat, seler sumerer di sini contohnya, waktu indung naka pasar, anakna aya di imah. Nah, waktu ibunya ke pasar, anaknya ada di rumah. Nah, biasanya yang kalimat majemuk bertingkat ini tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada dua klausa yang penyempurna. Dia tidak bisa dipisahkan. Beda dengan kalimat majemuk setara tadi. Nah, yang bisa dipisahkan ketika misalnya bapak maca koran itu kan udah satu kalimat bisa, kemudian emak masak, ibu memasak, ini juga bisa ya. Tapi kalau kalimat majemuk bertingkat ketika dihilangkan satu, maka yang lainnya tidak bermakna jadinya. Waktu indung naka pasar itu kan tidak jelas, tidak sempurna, harus ada kata setelahnya. Nah, beda dengan yang keduanya, anaknya ada di rumah ya, itu satu kata bisa sempurna. Tapi yang kata yang sebelumnya, waktu ibunya ke pasar, ini memerlukan kata yang lain sebagai penjelas, penyempurna ya. Nah kita lanjut ke kamus alik ya, kalian buka bukunya, di situ ada kamus alik. Kalanggengan, alam baka, alam akhirat. Kalanggengan itu keabadian ya. Kemudian hatrat, tetela, bisa dipaluruh kalawan aya bukti-buktina. Nah, jadi hatrat itu semacam bisa dibuktikan gitu kan, nyata. Pintonan lalajuan tongtonan, ya tongtonan atau tontonan di dalam bahasa Indonesia. Tarekah, jalan atau akal. Tarekah itu sebuah jalan usaha ya, usaha tarekah. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya ya. Ini terkait dengan menulis surat. Nulis surat nih KD-nya, yang kedua tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menulis surat. Nah, di sini ada contoh suratnya ya dalam buku ya. Kalian bisa dibuka bukunya halaman 17 ya. Di situ ada contoh surat resmi ya. Ini dari OSIS SMP Negeri 1 Kiara Condong yang ada di Bandung. Ya. Kemudian di sini kalian perhatikan ada bagian-bagian surat resmi ya. Ini contohnya. Kita kan bahas ininya dulu, terjemahnya ya.
Di sini perkawis itu halnya ya, hal tujuan suratnya. Perkawis itu hal. Di sini nadawidi itu artinya ingin meminta. Widi itu meminta izin ya. Nadawidi itu mohon izin. Kahatur Kepala Desa Harapan Jaya Kiara Condong Bandung. Kalian hormat ya, dengan hormat Dina Raraga Kemah Bakti SMP Negeri 1 Kiara Condong dalam rangka camping atau kemah bakti SMP 1 Kiara di wilayah Bapak, reng-rengan pengurus OSIS, jajaran pengurus OSIS Seja Nadawidi bermaksud untuk meminta izin ya bade ngangge lapangan desa akan menggunakan lapangan desa Harapan Jaya sareng sabudereunana dan sekitarnya. Ieu acara baris dilaksanakeun. Acara ini akan dilaksanakan dinten Sabtu Minggu waktunya jam 9.30 sampai 17 ya. Hari Minggu. Kemudian tempatnya lapangan Desa Harapan Jaya Kaping 2 Tilu sampai 24 Januari 2008. Pengurus OSIS berharap Bapak tiasa ngawidian. Bapak bisa memberikan izin atau mengizinkan pikeun ngangge sarana-sarana nu aya untuk menggunakan sarana-sarana yang ada. Hatur nuhun, terima kasih karena segala perhatian atas segala perhatiannya. Nah, hormatna atau hormat kami atau yang salam hormat ya boleh. Pupuhu OSIS Encep Surecep. Pupuhu itu ketua OSIS. Kemudian Kauninga mengetahui pembina OSIS ya, pembina OSIS Iming Mulyadar, Dr. Anas Iming Mulyadar. Tembusan ya ini udah. Nah ini contoh surat resmi tadi ya. Nah bagian-bagian yang akan kita bahas, bagian surat resmi ini pertama ada kop surat atau puhu surat, titi mangsa, agenda surat, alamat surat, isi surat, pengirim atau nulis surat. Nah ini bagian-bagian surat resmi. Nah kita akan bahas di sini contoh tadi yang di surat di buku di halaman 17 ini terdiri dari pertama kop surat itu yang di sini nih ya, kop surat di nomor 1, kemudian nomor 2 ini titi mangsa ya, Bandung 17 Januari. Kemudian ada agenda surat ini nomor lampiran perkawis, nah ini ya. Kemudian alamat surat, nah ini Kepala Desa Kecamatan Kiara Condong di Bandung. Kemudian isi nih dari sini nih Dina Raraga sampai sini, ini isi ya sampai perhatusan titik. Kemudian pengirim, nah ini Encep Surecep. Itu bagian dari surat resmi. Oke, untuk tugas kalian, silakan kalian buat ya pek hidup nyian surat resmi ke anggota OSIS. Nah, di sini yang harus perhatikan pengirimnya yaitu ketua OSIS. Ya, pakai nama Narensia Alaika. Kemudian isi suratnya yaitu mengundang peringatan Isra Mi'raj ya, pakai bahasa Sunda. Kemudian penerimanya yaitu anggota OSIS. Nah, untuk tanggal, kemudian titik mangsa dan sebagainya itu silakan kalian bebas ya. Bebas. Itu untuk tugas. Tugasnya nanti di-upload di e-learning. Ada 2 ya cara ngupload itu. Boleh kalian ketik langsung di situ atau kalian tulis di buku tulis kemudian dipoto. Nah, cara nguploadnya bisa di insert image atau langsung upload fotonya. Kalau nggak bisa keduanya nanti silakan hubungi Mister ya. Cek nanti di learningnya tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan akan datang kita bisa membahas lebih dalam. Persiapan untuk PTS ya, jangan lupa babnya nanti ada di kisi-kisi soal ya, akan dibagikan oleh kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu